Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kelima, babul hassi alal khusyu'i fis shalah, yaitu bab tentang anjuran atau dorongan khusyuk di dalam sholat. Hadis yang ke 194. Nah, hadis ke 194 ini ada dua bagian hadis, yang mana pada hari ini kita membahas bagian yang pertama, karena kalau dibahas kedua-duanya akan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi insya Allah bagian yang kedua di hadis yang ke 194 akan kita lanjutkan di esok hari. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layan tahiyanna, hendaklah berhenti, aqwamun, orang-orang, yarfa'una, yang mengangkat, absarahum, pandangan mereka, ilas samai, ke langit, fis sholati, di dalam sholatnya, aula tarji'u, atau tidak kembali, ilaihim, kepada mereka. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faham maksudnya? Saya baca langsung Indonesianya. Jadi Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, di mana Rasulullah melarang orang-orang yang mengangkat pandangannya menuju langit ketika sholat. Jadi waktu sholat jangan ngelihat ke langit begini, itu hendaknya dihentikan sholatnya. Jadi orang yang sholat kemudian mengangkat kepalanya ke atas, maka hendaknya dia membatalkan sholatnya. Aula tarji'u ilaihim, atau tidak kembali atau tidak berkumpul dengan orang-orang yang biasa mengangkat kepalanya ke langit. Jadi jangan berkumpul dengan orang-orang yang biasa ketika sholat mengangkat kepalanya menuju langit. Paham ya? Saya lanjutkan ke syarahnya. Yang pertama, hadis ini dijadikan dalil diharamkannya mengangkat pandangan ke langit-langit atau memandang ke atas ketika sholat. Larangan seperti dalam hadis hanya ditemukan pada larangan haram. Jadi para ulama sepakat bahwa mengangkat kepala ketika dalam keadaan sholat, memandang ke atas langit-langit atau ke atas kepalanya, itu haram. Dasarnya kenapa? Hadis ini. Kenapa hadis ini menjadi salah satu dalil bahwa mengangkat kepala ke atas langit itu menjadi haram? Ada yang tahu enggak? Karena ada ketegasan dari Rasulullah bahwa hendaknya menghentikan sholatnya atau jangan berkumpul dengan orang-orang yang ketika sholat memandang ke langit. Nah, berarti artinya ada dua larangan yang sangat kuat menunjukkan bahwa mengangkat kepala memandang ke langit menunjukkan tentang haramnya, bukan haramnya sholat, haramnya dangaknya itu, status keharaman mengangkat kepala ke langit. Larangan ini berlaku ketika berdiri, bangkit dari ruku atau i'tidal, atau di keadaan yang lain di dalam sholat. Jadi gerakan apapun tidak boleh mengangkat kepala ke langit ketika dalam keadaan sholat, baik itu ruku, sujud, apalagi sujud, gimana dangaknya kalau sujud ya, dan berdiri maupun duduk ya. Selanjutnya, larangan ini juga berlaku ketika berdoa di dalam sholat. Paham nggak maksudnya berdoa dalam sholat? Paham nggak berdoa dalam sholat? Berdoa dalam sholat itu pas apa? Kunut. Kenapa? Kunut itu kan sunnah, maksudnya yang biasa dibaca. Kalau kunut kan hanya subuh. Sujud. Sujud. Ya tidak. Sujud.
Yang pertama pada waktu i'tidal. I'tidal itu kan doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di situ isinya ada pujian dan ada doa. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan doa isinya. Nah itu tidak boleh ngangkat kepala. Orang ngangkat tangan aja tidak boleh, apalagi ngangkat kepala. Kemudian yang ketiga, di mana lagi ada doa di dalam sholat? Di mana lagi ada doa di dalam sholat? Hah? Setelah tahiyat akhir, sebelum salam, ada doa yang sunnah dibaca. Nanti nyampe hadisnya. Tidak tahu berapa bulan lagi nyampenya, tapi nyampe insya Allah hadisnya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah itu setelah fil alamina innaka hamidum majid, terus baca doa itu Allahumma inni a'udzubika, itu setelah masihid dajjal baru salam. Nah itu tidak boleh ngangkat kepala, tangan aja tidak boleh, apalagi kepala. Jadi ketika doa pun tidak boleh mengangkat kepala ketika sholat ya, doa di dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layan tahiyanna aqwamun arraf'ihim absarahum inda du'a fi sholati ila samai aw la tuhtafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang yang memandang ke atas saat berdoa dalam sholat berhenti atau pandangan mereka akan dirampas. Jadi maksudnya itu berhenti sholatnya, walaupun itu doa tidak boleh memandang ke atas. Jadi kalau misalkan doa terus lupa kepalanya dangak, maka berhenti di dalam sholat. Atau pandangan mereka akan dirampas. Maksudnya pandangan mereka itu menyebabkan pahala sholatnya jadi dirampas, sehingga walaupun sholat sama dengan tidak sholat. Selanjutnya, walaupun demikian, memandang ke langit-langit saat sholat tidaklah membatalkan sholat. Inilah pendapat yang lebih kuat. Jadi tidak sampai derajat sholatnya batal menurut sebagian ulama, tapi hanya mengurangi pahala sholat, mengurangi kekhusyuan di dalam sholat, karena khusyuk itu memandang tempat sujud. Nah ketika memandang ke atas langit, maka khusyuknya akan berubah, tergoyahkan khusyuknya. Nah itu tidak afdol atau tidak baik, sehingga mengurangi pahala di dalam sholat. Selanjutnya, memandang ke langit-langit menandakan tidak khusyuknya orang yang sholat. Memandang seperti ini berarti menjauh dari kiblat, karena kiblat itu di hadapan orang yang sholat, bukan dengan memandang ke atas. Alasan lainnya, memandang ke atas tidak menunjukkan keadaan orang yang sholat. Ia seperti dalam keadaan tidak berada di luar, ia seperti dalam keadaan tidak sholat atau berada di luar sholat. Jadi alasan kenapa ada larangan untuk memandang ke atas langit, pertama dia nggak khusyuk dalam sholatnya. Nah karena kiblat itu kan letaknya ada di hadapan, di depan, bukan di atas, sehingga fungsinya menatap ke atas itu nggak ada. Nah, tapi yang dianjurkan adalah menundukkan kepala dan pandangan mata menatap ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, orang yang sholat kemudian kepalanya dangak, kepalanya diangkat ke atas, itu menunjukkan dirinya seperti sedang tidak sholat, sehingga seperti nggak ada bedanya antara sholat dengan tidak sholat. Perlu nggak untuk menunjukkan, perlu nggak kita menunjukkan bahwa diri kita sedang sholat kepada orang di sekeliling kita? Kenapa? Ya tahu itu tujuannya untuk apa? Supaya orang lain tahu. Nah, biar tidak diganggu ketika kamu sholat. Misalkan dipanggil, diajak ngobrol, apalagi diajak rujaan, ya. Kan lagi sholat. Ya. Selanjutnya, yang diperintahkan dalam sholat adalah memandang ke tempat sujud, baik ketika menjadi imam, makmum, atau sholat sendirian. Inilah pendapat jumhur ulama.
Jadi, apa jumhur ulama? Mayoritas ulama yang diperintahkan memandang ke tempat sujud, mau jadi imam, mau jadi makmum atau sholat sendirian. Tapi ada satu madhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beda pendapat. Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja? Syafi'i, terus Hambali, terus Hanafi, terus Maliki. Yang pertama madhab Hanafi. Pendirinya madhab Hanafi namanya siapa? Nama lainnya Imam Hanafi siapa? Imam Ahmad, Imam Nafi, Nu'man bin Sabit alias Abu Hanifah, bergelar Imam Hanafi. Imam Hanafi punya sahabat yang jadi pendiri madhab juga, namanya Imam Maliki. Nama lengkapnya Imam Maliki siapa? Imam Malik bin Anas. Jadi Malik bin Anas bin Malik. Jadi sahabat Nabi kan ada namanya Anas bin Malik kan. Nah Anas bin Malik ini punya anak dikasih nama Malik. Nah Malik ini anaknya Anas bin Malik yang jadi pendiri madhab madhab Maliki. Nah Imam Malik ini pernah ngaji ke imam yang kamu sebut tadi itu, Imam Nafi'. Nah Imam Nafi' ini adalah khodamnya, masih ingat khodamnya siapa? Mak Syafi'i. Kita ada di Syafi'i. Khodamnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah ngaji ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sanad keilmuannya. Kan sering saya sebutkan ini. Nah Imam Nafi' itu khodamnya barusan tidak sampai 2 menit saya sebutin. Imam Nafi' itu khodamnya Abdullah bin Umar. Ya. Imam Nafi' khodamnya Abdullah bin Umar pernah ngaji ke Rasulullah. Nah orang zaman dulu kalau jadi khodamnya ulama, khodamnya kiai ya, kiainya meninggal, ulamanya meninggal, khodamnya ganti jadi kiai. Kenapa? Karena ketika jadi khodam bener-bener ngaji sama kiai. Loh kalau kebanyakan khodam zaman sekarang ikut kiai, yang diikuti itu bukan ilmunya, yang diikuti itu makannya. Sampai semalam itu ada khodam walaupun sakit gigi memaksakan makan. Biar tahu rasanya makanan kiai gitu. Itu khodam zaman now gitu. Dan celakanya lagi khodam zaman sekarang ada yang bahkan menjual kiainya, bukan jual diri. Khodam menjual kiainya. Gimana khodam yang menjual kiainya? Kan ada beberapa orang mau undang kiai langsung dia sungkan, ya kan? Mau ketemu sama kiai langsung segan. Nah karena sungkan, merasa lebih mudah ke khodamnya, akhirnya menghubungi khodamnya. Begitu menghubungi khodamnya, biasanya yang ditanyakan apa saja kalau mau undang itu. 1, waktu, ya kan? Kosong atau tidak. Kedua, berapa isyarahnya atau tarifnya. Loh kiainya ini tidak pernah masang harga sama sekali. Kiainya betul-betul lillahi ta'ala, tidak pernah matok target, ya kan, matok harga. Nah ini khodamnya ini bikin harga sendiri. Ya diukur, kalau dari Bondowoso ke Jember kan bensin pulang pergi ya pantasnya 1 juta lah paling sedikit. Itu khodamnya, bukan kiainya yang ngomong. Ya kalau pergi ke Probolinggo kayak kemarin itu pantasnya pulang pergi 2-3 juta lah. Itu khodamnya. Kiainya serupiah pun tidak pernah nyebutin. Dan kiainya tidak tahu apa-apa. Dan celakanya kadang-kadang amplop itu dititipkan ke khodam gitu loh. Sehingga si khodam ini sedia amplop baru. Ini oknum khodam. Alhamdulillah sampai detik ini kalau di waktu jalan sama ajudan saya amplopnya langsung ke saya, tidak pernah khodam. Tapi insya Allah khodam saya jujur kan, insya Allah. Buktinya sakit gigi aja ngaku kan tadi malam. Kemudian apa lagi yang ditanyakan biasanya? Yang ditanyakan khodam itu biasanya apa? Ustadz atau kiai neka mon ada kesokanan apa? Betul ya? Yang ditanya kadang-kadang itu ya.
Loh, padahal kiainya ini makannya ada macam-macam. Orang sudah kondangan, sudah banyak sering makan daging, punya kolesterol, punya darah tinggi, punya asam urat. Jadi begitu bedekengan yang diambil kengan. Berkhodamnya ini wak megawat. Oh, kiai itu paling kesokan itu sate, gulai, gurami, kakap. Kalau minum itu tolong digunakan semua itu. Kopi, teh, susu, ya kan? Pokari sweat, habis gitu penyegar, kiainya mau dibikin nyangan-nyangan. So minum sebanyak itu. Ternyata akhirnya apa? Selesai pengajian, kiainya makan ngambil daging paling sedikit cuma sepotong daging. Nasinya paling cuma 1 sendok. Sering dari pagi sampai malam kondangan, terus kan perutnya sudah tak kebuat. Makannya sedikit sekali. Minumnya yang diambil air putih karena kiainya menjaga kesehatan. Kiainya pulang, khodamnya oleh barokah kiai. Barokah duken. Nah, ini khodam yang menjual gurunya. Nah, kalau khodam zaman dulu udah berani. Kalau khodam zaman dulu tuh masya Allah udah berani. Saking ta'zimnya sama gurunya, makan di tempat gurunya kayak di ngakhiraris. Diundang pengajian, khodamnya makan di tempatnya kiai. Kalau kiainya tidak memerintahkan, kamu makan ini, kamu makan ini, itu yang dimakan cuma nasi putih aja. Itu khodam zaman dulu gitu loh. Tapi khusus untuk Faris saya bebaskan makan apa saja. Mungkin saya nodusin. Ya, jadi artinya apa? Maksudnya begini, maksudnya pelajaran dari kisah ini ketika kamu dekat dengan orang yang berilmu, manfaatkan waktunya kamu yang ditakdirkan sama Allah, kamu dekat sama orang berilmu untuk ngambil ilmu sebanyak-banyaknya dari orang itu. Jadi kamu kalau dekat sama orang berilmu, sama temennya, mungkin punya teman yang alim, ada saudara yang alim, ada tetangga yang alim, kamu punya waktu dan ditakdirkan sama Allah kumpul di satu tempat yang sama, maka manfaatkan kesempatan itu untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Karena belum tentu kamu punya waktu untuk kumpul lagi dengan orang tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh khodam ini. Akhirnya kiainya wafat, gurunya wafat, khodamnya ongke jadi kiai. Kalau sekarang kiainya wafat, khodamnya pengangguran kosan. Ala koa apa? Kiai saya hanya, khodam hanya. Udah mau pakai khodam yang sepoh, ya kan? Saya lanjutkan. Pendiri madhab Maliki namanya Imam Malik bin Anas. Nah, ini kan masih bahas madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Imam Malik bin Anas punya murid namanya Imam siapa? Imam siapa? Imam Syafi'i yang nama lainnya adalah, nama aslinya adalah, saya ada nanya tahun lahirnya, tahun wafatnya loh. Ini saya cuma nanya namanya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terkenal dengan julukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan ulama tabi'in diawali dari madhab Maliki, yang maksudnya madhab Hanafi yang ajarannya masih dilestarikan hingga saat ini. Itu diawali dari madhab Hanafi, diakhiri oleh madhab Hambali. Ini adalah ijma' dan kiasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu ulama-ulama hebat di bawah Imam Ahmad bin Hambal itu sudah bukan pendiri madhab lagi. Mereka pasti ada madhab yang diikuti. Seperti contohnya Imam Hambali punya murid namanya Imam Syafi'i gurunya. Imam Hambali punya murid namanya Imam Muslim. Imam Hambali punya murid namanya Imam Bukhari. Nama kecilnya Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Itu namanya. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Nah, Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim.
Nama lengkapnya Imam Muslim. Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Nah, mulai dari Imam Bukhari ke bawah ini sudah bukan pendiri madhab lagi, tapi mereka pasti bermadhab, pasti ada madhabnya. Dan Imam Bukhari maupun Imam Muslim dan ulama para muhaddis setelah itu semuanya itu seringkali mencantumkan, termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini insya Allah kalau tidak keliru, saya lihat biografinya kelopain kok. Ya mendingan saya lupa daripada kamu tidak tahu sama sekali. 773 Hijriah, berarti 600 tahun setelah tabi'in. Kalau 773 Hijriah berarti 700 tahunan setelah Rasulullah wafat. Nah, dengan ulama tabi'in yang para imam madhab itu jaraknya 600 tahunan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarahnya diterangkan beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Tapi di dalam kitab Bulughul Maram yang kita kaji, kan kita sering dengar nih loh, kalau madhab ini pendapatnya begini, madhab ini pendapatnya begini. Dan setiap pendapat para ulama pasti akan dicantumkan beserta nama ulamanya, ada referensinya. Jadi ulama-ulama besar itu tidak pernah mengatakan menurut saya, itu tidak ada. Coba baca sudah kitabnya, nggak pernah sekalipun mengatakan menurut saya. Nah, sekarang ini orang ngaji cuma pondok pesantren Ramadan, pesrom itu, pesromnya cuma 1 minggu, ada yang 3 hari, modalnya modal Google, modalnya terjemahan, menentukan sebuah hukum. Menurut saya nangis waktu puasa itu batal, kan? Dalilnya apa? Pokoknya menurut saya, pakai dalil pokoknya terus. Nah, 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 madhab memerintahkan kita kalau sholat pandangan matanya ke tempat sujud. Sementara 1 madhab memerintahkan kalau sholat pandangannya ke depan. Nah, madhab apa yang memerintahkan pandangan ke depan? Imam Maliki. Jadi kamu nanti kalau dapat rezeki dari Allah, bisa umroh atau haji ke Mekah Madinah, di Madinah itu, di Mekah itu madhabnya madhab Maliki. Jadi kamu jangan heran, coba kamu lihat ini, imam besar Masjidil Haram yang sekarang siapa? Siapa yang sekarang? Imam besar Masjidil Haram yang sekarang siapa? Habib Syekh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu imam besar Masjidil Haram yang sekarang. Coba kamu ketik di Google Syekh Abdurrahman As-Sudais waktu sholat. Nah, ketika beliau sholat, lihat wajahnya tidak memandang ke tempat sujud, tapi wajahnya memandang ke depan. Karena madhab Maliki memang memandang ke depan. Jadi kamu kalau di Mekah akan sering menemui orang yang sholat pandangan matanya ke depan. Karena memang madhab Maliki menganjurkan untuk memandang ke depan. Yang berbeda dalam hal ini adalah ulama Malikiyah yang memerintahkan melihat ke depan bukan ke tempat sujud. Namun yang lebih tepat adalah memandang ke tempat sujud sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikecualikan dalam hal ini adalah keadaan saat tahiyat. Pandangan orang yang sholat menghadap ke jari telunjuk yang jadi isyarah saat tahiyat. Cara ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Az-Zubair ketika menerangkan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan pandangan beliau tidak melebihi isyarat beliau. Maksudnya isyarat dalam tahiyat. Tahu nggak ini isyarat apa ini? Satu. Isyarat apa? Bahwa Allah itu Esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kenapa kok pandangan mata ini harus melihat ke telunjuk pada waktu tahiyat? Ada yang tahu? Sejarahnya itu apa? Ini kan ada santrinya Kiai Zaini 2. Waktu Maulid Nabi kemarin, kan Kiai Zaini itu pernah undang Kiai Abdullah Mahmud dari Mawan Probolinggo. Ingat enggak? Kelopain. Nah, Kiai Abdullah Mahmud itu membahas kenapa kalau sholat kok mata ini harus ngelihat ke telunjuk. Jadi ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah itu ciptakan nurnya Nabi Muhammad. Kan kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan semua ini, alam semesta ini.
Jadi kita ini diciptakan karena adanya nur Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah setelah menciptakan nur Nabi Muhammad baru menciptakan semua termasuk malaikat, setan, jin dan lain sebagainya, neraka, surga, manusia, binatang, semua makhluk oleh Allah diciptakan setelah penciptaan nur Nabi Muhammad. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, nur Nabi Muhammad SAW ini diletakkan di sulbinya Nabi Adam. Sulbi itu artinya benih. Maksudnya benih itu gimana? Benih itu misalkan seperti saya contohnya. Saya ini punya bapak apa enggak? Punya. Ada kan bapak saya? Ada ibu enggak? Ada. Ada ya ibu saya. Bapak ibu saya ada orang tuanya enggak? Ada. Orang tuanya ada orang tuanya lagi enggak? Ada. Itu terus sampai ketemu Nabi Ada. Adam. Semenjak Nabi Adam diciptakan, bibit sulbinya saya ini sudah ada di Nabi Adam. Kemudian terus diwariskan ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya sampai ketemu ke saya, sampai jadilah saya. Dan saya membawa sulbinya anak saya. Nah, itu namanya sulbi gitu. Nah, sulbinya Nabi Muhammad ini diletakkan di dalam tubuhnya Nabi Adam. Dalam riwayat diceritakan ada di pundaknya. Sehingga para malaikat ini terpukau, kagum, terpesona dengan nurnya Nabi Muhammad yang ada di pundaknya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam ini bingung karena malaikat saking terpesonanya, semua itu sampai membentuk barisan di pinggir, di belakang. Ingin terus memandang nurnya Nabi Muhammad, pundaknya Nabi Adam yang ada nurnya Nabi Muhammad. Nabi Adam nggak malaikatnya apa mancing-mancingnya budi kok ngelihat di belakang gitu. Akhirnya tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok malaikat itu kok berdiri di belakang saya? Memangnya mereka kagum sama saya? Ya jangan GR Nabi Adam, umpama. Kalau bahasa sekarang, kamu jangan GR gitu. Mereka itu berdiri di belakangmu bukan melihat dirimu, tapi melihat nur yang dititipkan di pundakmu. Maka Nabi Adam memohon supaya malaikat ini berdiri jangan di belakangnya Nabi Adam, tapi berdiri di depannya Nabi Adam. Maka nur dari Nabi Muhammad yang ada di pundaknya Nabi Adam dipindahkan ke kepalanya Nabi Adam. Ketika pindah ke kepalanya Nabi Adam, malaikat ini yang di belakang serta-merta langsung pindah ke depannya Nabi Adam, di hadapan Nabi Adam. Penasaran akhirnya, ya Allah, emang nurnya Nabi Muhammad itu bentuknya seperti apa sih? Kok sampai para malaikat ini begitu kagumnya, begitu terpesonanya? Maka oleh Allah dipindahkan nur Nabi Muhammad ini, dipindahkan ke jari telunjuknya Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam dalam keadaan kagum dengan nurnya Nabi Muhammad yang ada di telunjuknya ini, beliau menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kenapa kok asyhadu an la ilaha illallah? Ya memang tujuannya untuk tauhid, mengesahkan Allah. Tapi kenapa pandangan mata kok harus melihat ini? Ini menapaktilasi sejarahnya Nabi Adam yang memandang nurnya Nabi Muhammad yang sulbinya diletakkan di jarinya Nabi Adam. Baru dengar sekarang kan? Ya. Saya aja baru dikasih tahu kemarin sama Kiai. Gak tahu santrinya Kiai Zaini yang lain kemana itu. Kok cuma saya yang denger ya? Mengenai hukum memandang ke atas, ke langit saat berdoa di luar sholat, para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau tadi doa di dalam sholat tidak boleh memandang ke atas langit. Nah sekarang pembahasannya kalau doa di luar sholat bagaimana? Nah ulama beda pendapat. Sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh, sebagian ulama menyatakan boleh. Jadi kalau waktu sholawat Nabi, ada para habaib, para ulama waktu mahalul qiyam berdoa kepalanya menengadah, melihat ke atas, itu ada dalilnya. Sebagian ulama menyatakan boleh. Kemudian yang tidak menengadah, menunduk, berarti dia mengambil dalil yang makruh kalau memandang ke atas, atau mungkin dia merasa lebih khusyuk kalau menunduk. Yang berpendapat boleh diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut beliau, langit itu adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah itu menjadi kiblatnya sholat. Jadi kalau doa kamu kepalanya ke atas, itu sama dengan kamu sedang berdoa menghadap kiblatnya doa. Tapi kalau sholat menghadap ke depan atau sujud atau ke tempat sujud, tapi badannya menghadap ke depan, itu artinya kamu menghadap ke kiblatnya sholat.
Namun Syekh Abdullah Al-Fauzan menguatkan pendapat yang menyatakan terlarang menghadapkan pandangan ke atas saat berdoa di luar sholat. Yang tepat, kiblat doa sama dengan kiblatnya sholat karena 3 alasan. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa mengangkat pandangan ke langit saat berdoa tidaklah memiliki dalil pendukung yang kuat, termasuk tidak didukung contoh dari para salaf terdahulu. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berdoa adalah menghadap kiblat sebagaimana doa Nabi SAW saat sholat istisqa. Apa itu istisqa? Apa istisqa? Sholat minta hujan. Yang ketiga, ayo kalau sekarang mau istisqa. Tak maju dekekan. Yang ketiga, kiblat adalah arah dihadapkannya pandangan wajah, dilakukan ketika berzikir, berdoa dan menyembelih. Arah kiblat bukanlah dengan pandangan atau tangan yang diangkat. Ini menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan. Tidak sampai 5 menit yang lalu. Ini parah ini ingatannya ini. Kepingin tahu enggak kenapa kok kalian dalam menuntut ilmu ingatannya tidak kuat? Nah, ini saya ceritakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah cerita begini. Syakautu ila waqi'in su'al hifdzi. Aku itu pernah mengeluh, mengadukan kepada guruku yang namanya Imam Waqi' tentang sulitnya aku menghafal. Ya kayak kalian ini. Susah kan menghafalkan, disebutkan tidak sampai 2 menit lupa. Maka apa kata Imam Waqi'? Imam Syafi'i menceritakan fa'arsyadani ila tarkil ma'aswi. Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk bersegera meninggalkan maksiat. Fa'akhbarani bi annal ilma nur. Dan Imam Waqi' mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan atau tidak akan ditunjukkan kepada orang-orang yang gemar bermaksiat. Faham tidak maksiat itu apa? Menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya laghaw atau sia-sia, bahkan yang sifatnya dosa. Mata bisa maksiat apa enggak? Bisa. Ya, ini yang biasa maksiat mata yang di sebelah sini ini. Telinga bisa maksiat enggak? Bisa. Mulut bisa maksiat enggak? Bisa. Nah, telinga sama mulut yang suka maksiat ya ini, yang bagian sini ini dah. Spesies yang ini maksiat mulut sama telinga. Yang bagian sini maksiat mata. Tangan, kaki. Coba dihitung, banyak maksiatnya atau banyak pahalanya? Mengaku. Nah, karena banyak maksiat itulah akhirnya hatinya tertutup dengan kotoran dosa, kotoran maksiat. Nah, karena hatinya kotor oleh maksiat-maksiat kecil yang dilakukan, kan maksiat kecil itu kan tidak terasa, ya kan? Kayak misalkan apa namanya Faris ngapus orang Radin, macik Radin, ngangguin celana ngeprot umpama ya. Ada saya lain yang kayak gitu juga. Orang saya aja kadang-kadang gitu. Nah, itu ketika seperti itu kan nampaknya bukan dosa, betul nggak? Nampaknya bukan dosa, tapi itu sudah maksiat kecil. Dan kalau itu istiqomah dilakukan, numpuk, hatinya tertutup oleh maksiat. Maka ketika sudah tertutup dengan maksiat, ilmu itu susah untuk masuk. Makanya baru 1 menit sudah lupa. Pada asan-rasan, ya, riba asan-rasan kan kayaknya sedang tidak bermaksiat kan? Asan-rasan dari pagi sampai sore kalau diniati asan-rasan terus ya. Karena memang laki dengan perempuan itu menurut penelitian linguistik, laki-laki dalam 1 hari itu dia mengeluarkan kata-kata maksimal 5.000 kata. Tapi kalau pendakwah seperti saya paling banyak bisa 8.000 sampai 10.000 kata. Sedangkan wanita paling sedikit dia mengeluarkan kata-kata 15.000 kata, bahkan umumnya antara 20 sampai 25.000 kata.
Tidak percaya coba dites. Oh, kayak gitu. Orang laki dengan orang perempuan keluar terus balik, ya kan? Begitu balik saya tanya, dari mana Ki? Beli-beli Pak di luar. Marah lah, ya kan? Beli apa? Beli cilok. Selesai kan ya gitu. Coba kalau ini dia tanya, dari mana kamu? Keluar Pak, saya perut lapar, kepingin makan, ya. Pak bos cilok, meleh saya, ya kan? Beli cilok di mana? Itu di depan Pak Munesel Pak, itu banyak kempos tadi jalan itu, makanya saya beli itu ban. Kayak gitu enggak? Bannya yang dibeli. Bannya yang dibeli. Iya. Seperti itu enggak? Iya. Ya kan? Makanya kalau perempuan maksiatnya di mulut. Kalau laki-laki maksiatnya kebanyakan di mata. Yang paling hobi ngelamun jorok kan sebelah sini. Ya kan? Yang hobi ngomong jorok ya yang sini. Gitu. Ngomong kotor maksudnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Pak. Ya, ngeker ada mau ngenom. Iya, Pak. Itu, Pak. Apa setelah saat iktidal terus apa? Dan iktidal. Terus ini tangannya di ini kan. Jadi Allah gimana gitu. Jadi i'tidal itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tangannya diangkat. Nah, setelah Rabbana lakal hamdu ada yang tangannya cekak, ada yang tangannya turun lagi. Hanya waktu Rabbana lakal hamdu. Pendapat yang kedua, sami Allahu liman hamidah, tangannya langsung di samping. Rabbana lakal hamdu, tangannya masih posisinya sudah di bawah di samping. Nah, yang paling masyhur di dalam lingkungan madhab Syafi'i itu adalah yang tangannya langsung diturunkan. Kenapa? Karena kalau mengangkat tangan, karena di situ ada bacaan doa, maka seharusnya duduk di antara dua sujud juga mesti mengangkat tangan. Tapi kan di dalam duduk di antara dua sujud, semua madhab sepakat bahwa tidak perlu mengangkat tangan. Dari Hanafi sampai Hambali semuanya ada yang angkat tangan waktu Rabbi firli warhamni. Maka Rabbana lakal hamdu tidak perlu ikut mengangkat tangan. Nah, kemudian kalau doa kunut, kenapa kok mengangkat tangan? Karena doa kunut ini termasuk doa khusus di dalam sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah ketika membaca doa kunut beliau mengangkat tangannya. Nah, yang harus diperhatikan adalah setelah selesai membaca doa kunut tidak perlu mengusap wajahnya. Gitu loh. Ini kan banyak yang wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini tidak perlu. Jadi langsung sujud. Karena mengusap wajahnya tidak dicontohkan di dalam sholat. Walaupun yang mengusap wajah tidak batal sholatnya. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Ada. Matumben. Saya ingin bertanya tentang bacaan kabiro walhamdulillah kasiro di dalam sholat, apakah itu wajib? Karena seringkali itu tidak dibaca di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada rukun wajib, ada rukun sunnah. Nah, rukun wajib di dalam sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama di dalam sholat. Yang kedua, takbir di dalam setiap gerakan sholat kecuali waktu i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, ini saya ringkas saja ya. Yang ketiga, wajib membaca surat Al-Fatihah. Jadi itu yang wajib. Yang keempat, dianjurkan, dan ini anjurannya sangat kuat, untuk tumak-ninah. Tumak-ninah itu berhenti sejenak, ada waktu jeda. Ruku tumak-ninah, i'tidal tumak-ninah. Nah, supaya ada waktu jeda dan tidak sia-sia waktu jeda ini, maka disunnahkan membaca zikir seperti subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian tahiyat awal sampai tasyahud itu wajib. Tahiyat akhir dan doa itu sunnah. Kemudian salam ke sebelah kanan itu wajib.
salam ke sebelah kiri itu sunnah. Tapi minta tolong yang jadi imam jangan pernah ndak salam ke sebelah kiri dengan alasan sunnah, karena makmumnya noleh ke kanan, ndak ke kiri nanti. Kok tak marah ki apa jen. Nah, doa iftitah kabira walhamdulillah katsira itu sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Dan doa iftitah itu tidak hanya kabira walhamdulillah katsira. Nanti nyampe hadisnya. Kalau NU yang dibaca kabira walhamdulillah katsira. Kalau Muhammadiyah yang dibaca Allahumma ba'id baini, ada nanti. Dua-duanya ada hadisnya. Jadi yang baca Allahumma ba'id baini, yang baca kabira, semua ada dalilnya dan dua-duanya betul. Jadi NU pakai kabira sholatnya betul, Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id baini sholatnya juga betul. Yang tidak betul itu yang baca kabira dan Allahumma ba'id baini tapi tidak sholat, cuma hafalan tapi tidak sholat, itu yang tidak betul. Lebih betul tidak baca iftitah meskipun sholat dia tidak baca iftitah. Yang betul yang meskipun sholat itu lebih betul, sholat meskipun tidak baca iftitah, kebalik ngomongnya. Yang betul dia sholat meskipun tidak membaca iftitah. Jadi kayak sholat taraweh itu sudah tidak mungkin baca iftitah sudah. Apalagi tarawehnya 20 rakaat. Apalagi model imamnya Valentino Rossi. Sudah tidak mungkin baca iftitah sudah itu ya. Ya gitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.